Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Yulia. Saya di sini akan melakukan kegiatan praobservasi dalam rangkaian supervisi akademi, di mana di sini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Bu Fatimah SPD. Beliau salah satu guru dari SDN 5 Cibunar yang mengajar di kelas 5 ya Bu ya. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah mau bekerja sama dengan saya untuk melakukan kegiatan supervisi akademi ini ya Bu ya. Sebagaimana yang telah kita bicarakan sebelumnya ya Bu, kegiatan supervisi ini bukan berarti saya ingin menilai Ibu atau seperti tetapi di sini kita sama-sama belajar, ataupun kita ketika Ibu mengalami suatu permasalahan dalam proses pembelajaran, atau Ibu ingin mengembangkan diri atau ingin meningkatkan diri dalam proses pembelajaran, mungkin disinilah saatnya, disinilah wadah untuk kita bersama agar bisa lebih baik. Oke, baik Bu. Sebagaimana yang tadi kegiatan kita sekarang adalah dalam kegiatan praobservasi. Sebelum kita masuk ke tahap observasi, bisa kita mulai Bu? Ya, Nah, Ibu Fatimah, kira-kira tujuan atau harapan apa nih yang ada dalam perbincangan kita sekarang? saya harap bisa menambah wawasan dan bisa bertukar pikiran sini. Ya, baik Bu. Jadi Ibu ingin bisa menambah wawasan dan juga bertukar pikiran ya Bu ya. Ya Bu, terkadang kita sebagai guru butuh ya berkolaborasi ya Bu. Baik di kelas, ini materi apa ya yang akan Ibu ajarkan? Yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu saya mengambil bahasa Indonesia dan IPA. Baik Bu. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri apa Bu? Tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajaran yang saya akan nanti sampaikan kepada anak-anak yaitu untuk kegiatan mengenai gambar, video, aktivitas sehari-hari. Siswa dapat mengetahui sekurangnya 3 aktivitas manusia yang memanfaatkan organ manusia dengan jelas, kemudian melalui kegiatan membaca teks tentang kegiatan yang menyenangkan dengan bersepeda. Siswa dapat menentukan ide pokok dari setiap paragraf, kemudian dapat mempraktekkan alat pernapasan secara sederhana. Ya, baik Bu. Jadi Ibu ada 3 ya Bu ya. Yang pertama dengan melalui mengamati kegiatan atau gambar video, aktivitas sehari-hari. Dan kemudian siswa disuruh untuk membaca teks ya, yang menyenangkan dengan tema yang bersepeda di sana. Itu Ibu dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dan dalam teks setidaknya ada 3 paragraf ya. Kemudian siswa juga melalui praktek membuat model alat pernapasan sederhana. Siswa dapat mempunyai karya ya Bu ya. Ya, baik Bu. Baik, jadi tujuan pembelajaran di sini ada 3. Ibu sangat luar biasa sekali ya Bu ya. Baik Bu, persiapan apa yang Ibu persiapkan dalam pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Saya akan menyiapkan RPP pembelajarannya, kemudian medianya, terus bahan dan alat untuk prakteknya. Ya. Jadi Ibu sudah ada ya media pembelajarannya dan juga RPP-nya? Udah. Baik Bu, sepertinya Ibu sudah siap sekali nih. Baik Bu, rencananya ada model atau metode apa ya Bu yang digunakan dalam pembelajaran nanti? Metode pembelajarannya yaitu metode diferensiasi, terus ada tanya jawab, ada diskusi bersama anak-anak. Oke Bu, jadi Ibu akan menggunakan model berdiferensiasi ya Bu ya.
Dan metode tanya jawab model diferensiasi ini seperti apa nih Bu? Ya. Model diferensiasi dalam pembelajaran, saya akan menggunakan metode diferensiasi yang kesiapan murid dan gaya belajar pada siswa, minatnya apa gimana. Oke, jadi Ibu akan menggunakan model diferensiasi dengan kesiapan murid dan gaya belajar murid ya Bu ya. Ya, di sini kira-kira hambatan seperti apa nih Bu yang mungkin akan muncul ketika Ibu menggunakan model pembelajaran diferensiasi ini? Mungkin setiap siswa mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang mudah cepat tanggap, ada yang agak harus diulang lagi. Jadi di kelas Ibu ini terjadi perbedaan ya Bu ya. Ada yang cepat dan cepat paham, cepat memahami, dan ada juga yang agak lama memahami materi yang Ibu sampaikan di sini ya. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi Ibu akan mengakomodirnya ketiganya seperti apa ya Bu? Ya, mungkin dengan menggunakan media atau mungkin dengan memberikan pertanyaan yang berbeda dengan pertanyaan sulit, sedang, bahkan mudah. Oke, jadi nanti selain media, Ibu juga akan membedakan soal. Soalnya itu akan berjenjang ya Bu. Ada yang sukar, sulit, dan juga sedang ya Bu. Ya, oke Bu, jika seperti itu ukuran keberhasilan dari kegiatan itu apa Bu? Saya harap dengan pembelajaran ini siswa dapat cepat memahami pembelajaran yang saya berikan. Ya, jadi diharapkan semua siswanya ya Bu ya memahami materi yang diberikan. Nah, terkadang ada juga ya siswa yang pahamnya, ada juga siswa yang belum paham gitu ya Bu ya. Jadi dalam rencana Ibu tadi Bu ya, kira-kira tadi Ibu akan membutuhkan media ya Bu. Ya. Nah, yang akan memudahkan Ibu menyampaikan materi pelajaran. Dan siapa nih Bu yang akan membantu Ibu? Saya dibantu oleh rekan-rekan guru saya. Kalau bisa boleh Bu Rini juga ikut. Ya. Nanti nanti kalau Ibu butuh bantuan saya ya Bu, saya bersedia Bu membantu Ibu ya tentunya dalam rencana Ibu ini. Kira-kira kapan Bu saya akan melakukan observasinya Bu? Besok boleh. Oh, besok Bu? Iya. Iya Bu. Ya, untuk melaksanakan observasinya, oke, kira-kira di area mana nih Bu pengembangan yang bisa saya lakukan agar Ibu bisa meningkatkan bagian mana ya Bu? Proses dari pembelajarannya. Oke, jadi pembelajarannya ya Bu ya yang ingin ditingkatkannya mungkin lebih mengena pada siswa ya Bu ya, mungkin seperti itu ya Bu. Oke, terima kasih nih Ibu Fatimah untuk kegiatan praobservasi kita. Mudah-mudahan dengan kesiapan Ibu tadi sudah Ibu siapkan seperti RPP sudah ada, medianya juga sudah ada. Mudah-mudahan di kegiatan observasi besok kita bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Ya, amin. Terima kasih Bu, kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bu. Kita berjumpa lagi besok ya Bu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita speaking dulu semuanya supaya kita tambah semangat. Siap.
menggunakan ice breaking, menggunakan metode stop. Jadi stop semua kegiatan kalian. Stop, gak ada yang pegang buku, gak ada yang pegang pensil. Nah, stop. Udah stop, kalian diam. Kemudian perhatikan ibu, kita akan pakai metode relaksasi semuanya. Tangannya gini. Tengah. Tangannya gini, semuanya sudah? Nah, kemudian ibu akan kasih aba-aba. 1, 2, 3, 4. Kita tarik nafas. Kemudian tahan 1, 2, 3, 4. Kemudian keluarkan pelan. Sekali lagi, tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Tahan. Terus 1, 2, 3, 4. Keluarkan. Sekali lagi, tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4. Keluarkan. Beres. Tahan, tahan. Ya. Emoji atau gambar? Nah. Lihat. Nah. Tebak emoji ya. Yang pertama kalian tahu nggak ini emoji apa? Senang. Karena apa? Kalau senang karena apa? Bahagia. Kemudian ini emoji apa? Kesal. Karena apa? Marah. Bisa. Yang ini? Emoji Lelah, Bu. Lelah, Bu. lelah. Lelah, Bu. Ekspresi kalian kalau lelah gitu? Iya. Ya. Kalau yang ini? Sedih, Bu. Sedih. Sedih. Emoji Sedih, Bu. sedih. Kemudian apa yang kalian rasakan saat ini belajar sama ibu? Bagaimana? Senang, Bu. Senang. Nah, bagus ya. Nggak jenuh kan belajar sama ibu? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika kalian mengalami perasaan tersebut agar dapat fokus dengan apa? Relaksasi. Bisa dengar relaksasi. Kemudian, bagaimana solusi yang dapat dilakukan jika teman kalian merasa emosi atau marah? Kalian apa yang lakukan? Menghibur, Bu. Menghibur. Nah, lanjut. Nah, bagaimana solusi? Dah. Kita lanjut materinya di luar ruangan. Siap? Siap. Yuk. Yang kedua. Oh, buku dong sama. Rumah kerjanya ambil. Ya, ya. Ya. Ayo, kita belajarnya di luar. Mau di mana? Tuh di itu. Di halaman sana. Dua, kelompok 3. Sini, kelompok 1 di sini. Sini. Kelompok 1 geser. Mancing baju kamu. Nah, Melingkar. kalian semua lingkar. Lihat semuanya. Nah, ada teks bacaan. Action. Nah, ada materi tentang bersepeda. Ya, ini untuk kelompok pertama. Kalian baca ya. Semuanya. Lihat, ikuti arahan yang ada di lembar kerjanya ya. Nah, untuk kelompok kedua, lihat. Ada teks bacaannya. Ada berapa paragraf? Nah, kalian harus menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Ya, kalian baca, terus pahami. Kemudian, misalnya yang ini apa? Yang paragraf pertama, ide pokoknya itu apa? Ntar kalian tulis di belakangnya. Ada itu, yang pertama, yang kedua, ketiga. Paham? Paham. Kok untuk itu materinya tentang bersepeda. Ya, kalian baca, lihat. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan. Nah,
dibaca semuanya. Kalian tahu kan ide pokok ada di mana? Biasanya di paragraf pertama, di kalimat yang dua, tiga, empat. Kita tarik nafas, kemudian tahan. Action. Nah, ada materi tentang bersepeda. Ya, ini untuk kelompok pertama. Kalian baca ya, semuanya. Lihat, ikuti arahan yang ada di lembar kerjanya ya. Nah, untuk kelompok kedua, lihat. Ada teks bacaannya. Ada berapa paragraf? Nah, kalian harus menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Ya, kalian baca, terus pahami. Kemudian, misalnya yang ini apa? Yang paragraf pertama, ide pokoknya itu apa? Ntar kalian tulis di belakangnya. Ada itu, yang pertama, yang kedua, ketiga. Paham? Paham. Kok untuk itu materinya tentang bersepeda. Ya, kalian baca, lihat. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan. Nah, dibaca semuanya. Kalian tahu kan ide pokok ada di mana? Biasanya di paragraf pertama, di kalimat yang pertama, atau ada yang di akhir. Kalian baca dulu, kemudian tentukan. Contohnya seperti yang ini. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Itu ide pokok yang pertama. Kemudian yang kedua, lihat, kalian tulis. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Itu ide pokok yang kedua. Coba kalian kerjakan. Nih, di lembar kerjanya. Oh, jadi ada di kalimat utama. Tulis. Capek Ri, masuk. Kebejaannya yang ini nih. Yang pertama udah, yang kedua yang ini sampai ke sini. Nah, kirian ada kok. Nah, ketiga dari sini sampai ke sini. Sok tulis sudah. Yang keempat. Action. Nah, kalian sudah semuanya beres mengerjakan. Ibu akan menyuruh ya kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Persilakan presentasi ke depan. Yuk, mulai kalian presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nama saya Fajar Sidik. Saya akan membacakan paragraf 1. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Nah, ide pokok paragraf kedua oleh siapa? Adla. Bersepeda dapat mengencangkan otot tubuh. Paragraf ketiga, lanjut. Yuk. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Salah satu pilihan-pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah bersepeda. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit diabetes. Manfaat bersepeda
direkatkan ini. Nah, kayak gini nih ya. Yang lain yang ini tutupnya kasih lubang. Tuh, pakai gunting. Tuh. Nah, pembuatan sederhana. Semuanya kita kasih aplaus semuanya, ayo. Tepuk tangan semuanya. Nah, materi untuk hari ini sudah selesai. Kalian bereskan dulu semuanya. Kita akan mulai. Kelompok 1 presentasikan dari hasil karyanya. Cara kerja sistem sederhana dari baru-baru. Coba ke depan kelompok 1. Iya. Ayo kelompok 1. Udah ini ya desa. Ayo. Nah, kelompok yang lainnya coba dengarkan dan perhatikan. Ini sistem pernapasan secara sederhana. Lihat ya. Coba cara kerjanya. Coba kelompok 1 tiup itu. Nah, lihat. Nggak jauh beda ya. Ini kayak paru-paru kita. Ketika kita menghirup dan mengeluarkan oksigen dan karbon dioksida. Kita menghirup karbon dioksigen. Kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Coba lihat semuanya, tiup lagi. Kelompok yang lain perhatikan. Nih, lihat. Mengembang dan mengempis paru-paru. Paru-paru ada paru-paru sebelah kiri dan sebelah kanan. Ketika kita menghirup udara, maka paru-paru akan mengembang. Ketika kita mengeluarkan karbon dioksida, paru-paru kita mengempis. Paham semuanya? Paham. Nah, boleh kalian duduk lagi. Pelajaran kali ini sudah selesai. Kalian mengerjakan dengan bagus sesuai dengan yang kalian mau, yang kalian inginkan. Senang nggak belajar hari ini? Nah, mudah-mudahan sampai seterusnya kalian tetap semangat belajar. Belajar kita membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu titip pulang langsung ke rumah, jangan kemana aja ya. Boleh kalian pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali percakapan pasca observasi bersama saya Rini Yulia. Saya dari SDN 1 Cibunar, calon guru penggerak angkatan 8. Saya masih ditemani dengan rekan sejawat saya, Ibu Fatimah. Beliau adalah guru yang telah saya observasi, yaitu dari SDN 1 Cibunar pada kegiatan supervisi akademik, dan saya juga ditemani oleh Ibu Teti Rusmawati, MPD, sebagai pengajar praktik dari PGP Angkatan 8. Ya, Assalamualaikum Ibu Teti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Fatimah. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya ya Bu ya, sudah mau menyempatkan waktu kembali untuk berbincang bersama saya setelah kemarin kita melakukan observasi. Kita akan memulai perbincangan kita dalam sesi pasca observasi dalam rangkaian supervisi akademik. Apakah bisa dimulai, Bu? Boleh?
Oke Bu, terima kasih. Apa sih Ibu yang ingin Ibu harapkan dari perbincangan kita hari ini? Sharing-sharing saja ya. Saya ingin mengetahui kekurangan dan kelebihan saat saya pembelajaran di kelas. Baik Bu, berarti Ibu ingin mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kemarin gitu ya. Baik Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kemarin melakukan pembelajaran sambil diobservasi Bu? Ya, merasa senang. Ada tantangannya. Gimana gitu. Ya, saya juga Bu ya melihat Ibu anak-anak terlihat seperti terlihat aktif ya Bu ya. Alhamdulillah anak-anak saat pembelajaran di kelas sangat aktif. Ya, kira-kira dari rencana awal yang kita perbincangkan ketika praobservasi itu dengan yang dilaksanakan kemarin itu apakah sudah sesuai dengan harapan Ibu? Kalau menurut saya alhamdulillah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran saya. Ya. Oke, kemarin juga saya lihat ya Bu ya, Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, anak Ibu juga sudah terlihat aktif Bu. Jika seperti itu, apakah Ibu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu buat di awal? Alhamdulillah semuanya sudah sesuai dengan harapan dan tujuan pembelajarannya. Oke, siap Bu, sudah mencapai ya Bu ya. Apa sih yang Ibu rasakan itu sudah baik, yang perlu untuk dipertahankan, dan apa yang menurut Ibu kurang dan harus ditingkatkan untuk kedepannya? Menggunakan media pembelajaran sudah saya lakukan. Terus anak-anak sudah aktif di kelas, namun masih ada sedikit kekurangannya, yaitu kurang apa ya, masih ada kekurangannya. Anak-anak kadang ada yang tidak fokus Ya, kelihatannya karena Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, anak sudah mulai aktif gitu ya. Dan kurangnya Ibu itu masih ada siswa yang kurang fokus ya Bu ya. Nah, jika seperti itu Bu, strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki kekurangan Ibu? Di sela-sela pembelajaran pasti saya akan selalu mengadakan ice breaking atau game-game sekiranya biar untuk anak menjadi lebih fokus Ya, Ibu akan mencoba ya menggunakan games dan Iya. ice breaking ya pada sela-sela pembelajaran ya diselingi itu. Baik Bu, Ibu itu sangat luar biasa ya Bu ya. Kapan Ibu akan mulai apakah ada targetnya Bu untuk kedepannya? Mungkin Yang saya diterapkan. akan menerapkan dalam waktu 3 bulan untuk meningkatkan kualitas saya mengajar, untuk meningkatkan anak-anak supaya lebih fokus dan bersemangat dalam belajar. Ya, luar biasa sekali Bu. Ya, Ibu dalam kurun waktu 3 bulan itu Ibu akan mencoba ya memperbaiki itu untuk kemajuan pembelajaran Ibu ya. Ya. Nah, baik Bu. Siapa yang akan membantu Ibu dalam rencana Ibu tadi? Mungkin teman-teman guru saya, mungkin juga ibu boleh. Ya, baik Bu, rekan-rekan guru dan saya juga insya Allah informasi sedikit yang bisa diterapkan ya Bu ya. Ada informasi insya Allah ya Bu ya. Baik Ibu dari proses supervisi ini dan sampai di pasca observasi ini apa nih Ibu yang Ibu dapatkan? Jadi saya akan belajar lagi bagaimana cara menangani berbagai macam anak, terus akan meningkatkan lagi semangat belajar pada anak-anak. Terus saya juga akan lebih belajar lagi untuk menjadi guru yang lebih baik. Ya, alhamdulillah baik di sini Ibu sudah mendapatkan manfaatnya Bu ya. Alhamdulillah dirasa ada manfaatnya, ada manfaat untuk Ibu dan berdampak juga pada murid. Nah, terima kasih Ibu Fatimah, perbincangan kita dirasa cukup
kurang lebihnya dalam proses ini Ibu sangat luar biasa. Ibu juga sebagai guru yang telah memberikan yang terbaik untuk muridnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percakapan pasca observasi telah selesai. Nah, sekarang silahkan Ibu untuk memberikan umpan balik kepada saya setelah melaksanakan tugas pasca observasi supervisi akademik. Ya. Baiklah, terima kasih Bu Rini. Kegiatan observasi ini ya tadi saya saksikan, karena dalam kegiatan ini ada 3 tahapan ya, di mana ada pra observasi, kemudian pelaksanaan observasi, dan pasca observasi. Setelah saya tadi melihat Bu Rini sudah sangat bagus dalam mengcoaching ya temannya Bu Fatimah. Terima kasih juga telah menjadi rekan sejawat Bu Rini. Dalam kegiatan observasi Bu Fatimah, setelah saya melihat tadi hasil observasi, terima kasih Bu Fatimah telah memberikan kegiatan pembelajaran student center. Jadi sekarang telah pembelajarannya itu berpihak pada murid ya. Terima kasih, sudah sangat bagus sekali Bu Fatimah. Juga Bu Rini dalam mengcoachingnya sudah sangat bagus dan luar biasa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu.